Terima kasih pemirsa PAL TV, Anda masih bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Geria Herbal Jang Jumaro. Kita masih menunggu telepon di 0711380022 bagi pemirsa PAL TV yang ingin berkonsultasi tentang gangguan penyakitnya kepada Jang Jumaro. Saya saja gabung kepada kita pada malam hari ini. Kita membahas tentang amandel yang cukup parah yang dialami oleh 3 anak ibu Hamami ini. Dan sekarang ini hadir adik kita Farel ini yang juga menderita amandel ya Ibu ya. Nah Jang Jumaro, kalau tadi berbicara masalah makanan nih, makanan apa ini Jang yang harus dipantang sekali untuk anak-anak seusia adik Farel ini biar tidak terkena amandel yang parah? Ya biasanya itu jajannya di sekolah yang berwarna-warni ya, yang mengandung penyedap, pewarna suka bagus-bagus makanannya ya, dikasih cabai-cabai perulukin ya, cabai-cabai buatan gitu. Jadi lama-lama nih terjadi peradangan di amandelnya nih, panas ya. Dan juga adanya karena meradang tadi sudah tidak mampu lagi menyaring kuman-kuman yang masuk, itulah menjadi demam, terjadi infeksi atau peradangan seperti itu. Nah untuk obatan atau ramuannya sendiri nih Jang, kalau Jang Jumaro memberikan kepada adik kita Farel nih yang masih kecil nih apa ini Jang? Kalau untuk nak Farel saya kasih ramuannya itu isinya adalah ada daun saga. Daun saga. Kemudian lagi saya kasih adalah kunyit putih ya sebagai antibiotik, antiinflamasinya juga, antibiotik juga. Terus juga saya kasih sambiloto sebagai antibiotik, king of petternya. Jadi sambiloto emang bagus banget. Jadi demamnya turun gitu. Terus kuman-kuman juga insya Allah mati. Nah sekarang kuman sudah nggak ada, nak Farel juga harus menjaga makanan. Saya sudah sampai karena nggak boleh lagi ya konsumsi minuman-minuman seperti es kayak gitu. Kalau es krim masih mending, terutama es krebek kata orang Jawa tuh. Es yang warna-warni itu murah sih, enak, seger ya, warna-warni itu, citron segala macam, sirup-sirup itu. Hati-hati karena itu kan warnanya kuat sekali. Nah itu mengiritasi terhadap tenggorokan juga, nantinya kalau berterusan kan jadi bermasalah juga pada lambung gitu. Masalahnya lebih banyak lagi justru ya. Iya gitu. Oke. Nah kalau untuk Ibu Hamami sendiri ini kan adik Farel kita kan menderita amandel nih. Nah Ibu sendiri gimana Bu untuk jajanan-jajanan yang ada di sekolah, antisipasinya biar adik Farel ini tidak jajan sembarangan gitu contohnya? Ya mulai sekarang kan udah dibilangin jangan sembarangan jajanan gitu kan. Jadi dari rumah ya bawa bekal lah gitu. Jadi pilih operasi atau makan sehat. Saya suka ngomong gitu. Kalau bisa kan jangan sampai udah operasi itu. Takut nggak dioperasi? Iya. Takut. Benar, nggak mau dioperasi, nggak mau. Berarti jaga makanan dong. Nggak jajan lagi yang warna-warni. Benar. Uangnya ditabung aja ya. Iya, uangnya ditabung ya. Dia nurut belum dia nih? Mana omongan Ajeng kan ikut semua. Terus obatnya dia ini tertib. Mau makan. Teratur ya. Iya. Alhamdulillahnya mau gitu. Dan juga durasi sembuhnya juga cukup cepat ya? Iya, 7 minggu lah. Iya. Obat. Itu sampai tuntas loh 7 kali. Yang terakhir cuma saya kasih obat 1 macam, sudah nggak banyak, nggak 3 macam lagi gitu. Oke. Nah tadi ngomong-ngomong masalah operasi nih, Ibu sendiri kan punya pengalaman bahwa anaknya yang pertama itu kemarin operasi amandel. Nah itu gimana itu Bu? Ya gimana lah, nggak ada jalan lain kan. Dulu belum kenal sama Ajeng kan. Jadi ya mau tak mau lah mau dioperasi sebab kan itu waktu itu baru kelas 1 SMP. Anak itu kan mau naik-naikan ke kelas 2. Jadi kan bingung, kata dokter, udahlah operasi Bu katanya. Ya udahlah, kalau jalan yang terbaik ya sudah dioperasi ya udah nggak itu lagi. Kalau bisa ya jangan dioperasi kan. Jadi belum tahu waktu itu ya belum tahu waktu itu kan. Jadi pengalaman aku kalau bisa jangan dioperasi kalau amandel itu. Jadi cukup anak aku aja yang satunya aja yang dioperasi. Kenapa kalau bisa jangan dioperasi itu kenapa? Ya, ada efek samping ya atau kan gimana? Nanti kan ada efek samping. Efek Kan samping dalam kan itu kan jaringan yang untuk makan itu kan nggak ada lagi, kata dokter kan udah kotoran masuk semua kan katanya. Jadi kan ada efek sampingnya katanya. Nah makanya sekarang udah anakku yang udah dioperasi itu kan sekarang ya kena apa itu tiroid kan. Jadi ada benjolan ya sekarang. Ya benjolan di dalam itu sekarang. Jadi kalau bisa ya jangan sampai operasi lah. Siapa ibu-ibu yang lain kan kalau punya anak yang kena amandel ya jangan sampai operasi lah gitu. Kalau bisa diobatin.
ke tempat Ajeng lah. Gitu. Jadi kan dua-duanya anak saya kan sembuh di Ajeng semua. Tanpa Iya, operasi tanpa ya? operasi ya. Oke. Sebenarnya kenapa sih Jeng? Itu kan dioperasi kan justru untuk menyembuhkan kan? Tapi kenapa bisa terkena penyakit yang lain ini? Sebenarnya bukan untuk menyembuhkan, jadi karena mungkin amandelnya itu benar-benar kumannya udah terlalu banyak, infeksinya udah parah banget. Khawatirnya dokter mungkin ya, mungkin dokter khawatir kalau misalnya tidak dioperasi mengganggu jalur pernapasan. Jalur pernapasan anak nih, kan nanti kalau nutup itu kan bobonya aja bisa ngorok, terus napasnya susah, nanti mengganggu pernapasan kan bahaya juga kan. Yang kedua juga kuman yang menginfeksi si amandel atau tonsil ini takut menyebar kepada tempat lain seperti itu. Sudah parah banget lah intinya. Ya, kadang-kadang daripada beresiko udah dibuang aja ini bendolannya 2 gitu. Dibuang benjolannya 2 langsung ya? Ya kalau kita pengobat tradisional mungkin menempuhnya tetap dengan jalur terapi dan juga dengan pemberian ramuan seperti itu. Insya Allah, karena saya sangat optimis, alhamdulillah tidak bermaksud menjanjikan ya, 90% katakan ya, yang berobat amandel, ya, bengkak amandel, alhamdulillah kasih sembuh. Mungkin juga saya semangat sekali karena saya sendirilah, ibaratnya kan waktu saya kelas 5 SD sama kayak anak Farel ini juga hampir dioperasi. Jadi saya pasti takut ya, saya selalu tanya anak-anak, takut ya, karena dulu juga saya selalu takutin sama bapak saya, kamu pilih potong atau ini apa sembuh. Kalau pilih sembuh, nah kalau sembuh udah sehat ini nggak boleh lagi ya minum es. Sampai dulu saya diancam kalau jajan es nanti besok nggak dikasih uang jajan lagi ya. Jadi emang orang tua juga harus proaktif terhadap jenis-jenis jajanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan selalu ngasih uang saku, kasih-kasih aja. Apalagi sekarang kan, oh Masya Allah jajannya macam-macam sekali ya. Dan berwarna itu ya. Sausnya banyak ini, segala macam. Saya udah ngerasain orang kena amandel tuh ngantuk. Oh, kenapa bisa ngantuk? Tanya Nak Farel, Nak Farel ngantuk nggak? Iya. Iya, lemas. Suka tidur ya? Iya, maksudnya mudah nguap terus ya. Oh, nguap lagi gitu. Karena apa ya, jadi lesu karena ngantuk terus kan hawanya. Jadi anak amandel saya dulu tuh sampai tertidur dari jam belajar itu saya benar-benar tertidur. Nggak tahan banget, pasti kan dimarahin sama gurunya ya. Tapi ada guru saya yang pengertian, saya cuma di gini-gini bangun. Maaf Pak Guru, saya bilang. Jadi kalau anak ngantuk di sekolah itu juga tidak harus langsung dimarahi, ditanya dulu sebabnya apa. Seperti itu, orang itu mengantuk. Ada juga bukan hanya begadang, tapi kalau anak itu terkena amandel, cacingan, itu bisa juga iya, penyebabnya. ngantuk terus sekolahnya itu. Nah, kalau ini ada yang nonton guru-guru, kalau anak muridnya mudah ngantuk, jangan langsung dimarahi, tapi perhatikan dulu, diperiksakan dulu apa sih penyebab anak ini sampai tertidur, ngantuk terus gitu kan. Otomatis kan proses belajar mengajarnya jadi terganggu. Nah, di situ katanya orang amandel jadi bodoh. Sebenarnya bodohnya tuh karena gimana ya? Ya karena dia ngantuk, nggak bisa ngikuti pelajaran dengan baik gitu. Jadi akhirnya kan prestasinya menurun gitu ceritanya. Ternyata satu penyakit amandel ini bisa menyebar ke yang lainnya ya Jeng ya. Bukan hanya sekedar bisa menyebabkan penyakit yang lainnya, tapi juga ternyata bisa mempengaruhi prestasi belajar juga ya. Jangan cuek orang tua. Terus kalau misalnya memang kasih antibiotik terus ya. Dulu saya kan sebelum dikasih ini kan pasti dibawa, zaman saya dulu di puskesmas ya. Terus lama-lama ya ibu saya juga tukang jamu ya, bikin ramuan dan Tuhan mengizinkan ya sehat. Kalau saya sih dulu diminum, Nak Farel udah bentuk kapsul, udah saya ekstrak lain itu. Wah, kalau saya dulu pahit-pahit juga mau, harus mau dicekokin itu. Itulah manfaat dari jamu-jamuan Indonesia. Cintailah tanaman obat keluarga, insya Allah ya. Untuk beberapa penyakit insya Allah masih bisa ditangani oleh tanaman-tanaman obat itu. Oke, baik. Baik Jeng Jumaro, nah selain penyakit amandel ini, nah kalau seandainya musim-musim hujan seperti ini, penyakit apa lagi nih Jeng yang musim untuk anak-anak seumuran adik Farel ini? Itu radang tenggorokan yang lagi banyak nih. Kemudian lagi mencret-mencret. Kemudian lagi lambung. Kalau orang Palembang sih penyakit lambung selalu nomor 1 ya. Mah, entah dikit-dikit musim mah, apa aja ya. Dikit-dikit mah, pulsanya habis mah. Minta pulsa. Pulsa ya. Jadi sekarang nggak tahu, saya sih ngiranya kalau musim rambutan, musim duku, mulai deh musim radang tenggorokan. Betul. Ya. Suaranya serak-serak ya. Serak-serak ya.
Itu bisa diantisipasi untuk kekebalan tubuh kita ya, mengkonsumsi ginseng Jawa. Ginseng Jawa. Ada tanamannya itu kayak kerokotan itu. Kayak gitu tapi bukan kerokotan, itu ginseng Jawa namanya. Itu saya ajak kemarin seduh-seduh itu biar ada kekebalan, hangat di badan. Nah, namanya som Jawa kalau orang bilang. Som Jawa. Ya. Bukan asam Jawa. Bukan. Terus juga kita bisa bikin ramuan. Kalau di saya namanya jamu bunda. Bunda itu sebenarnya bukan untuk ibu-ibu aja, tapi singkatan dari bumbu dapur. Itu kalau misalnya untuk menjaga kekebalan di musim pancaroba begini, bisa mengkonsumsi kayak kencur, kunyit, jahe, sereh ya. Itu saya rebus. Nah kalau saya bikin memang sudah dalam bentuk bubuk ya, dibikin jamu, diminumnya dengan gula aren, anget-anget pagi. Sehat ya. Saya rasa itu orang cinta manis lama ya, tempat busuk manis nih banyak pelanggan jamu bunda, sehat semua katanya tiap karet. Oke, itu tempat sosialisasi kemarin ya. Ya. Nanti bisa bagi-bagi cerita nih gimana nih. Saya baru sosialisasi di Mariana kemarin. Oh gitu. Kita ke telepon dulu aja ya. Ya. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo, Iya, dengan ibu siapa di mana? dari Tangga Buntung, Ibu Eva. Ibu Epa di Tangga Buntung. Langsung ibu dan pertanyaannya. Ini selamat malam. Ya Bu Eva. Ya, selamat malam. Malam Bu Eva. Apa yang bisa Ajeng bantu Bu? Ini aku nih kalau penyakit tiba-tiba bangun tidur itu muter gelap. Muter gelap, Muntah-muntah. pandangannya muter-muter, pusing kalau bangun tidur. Ya, pusing. Pokoknya kalau mata tuh dibuka kayak muntah. Muter-muternya sampai ke pelaju nggak Bu? Aja. Muter-muter ya, biasanya ya. Itu kena vertigo namanya. Nah, Berapa? vertigo. Kalau orang pusing sampai muter-muter, ya. Bahkan pasien saya ada yang sampai nggak bisa melek lagi, menjem terus soalnya begitu melek sampai muter lagi. Benar, kan? Oh, Ibu ada darah tinggi nggak Bu? Enggak. Hah? Enggak. Nian, nggak ada. Enggak. Kolesterol? Kolesterol? Belum dicek. Diceklah ke puskesmas terdekat, dicek asam uratnya, darah tingginya, kolesterolnya ya. Nah, biasanya orang vertigo ini kan disebabkan kebanyakan ini ada pengentalan darah. Jadi darahnya itu lebih kental. Kedua ya kekurangan oksigen ya, menuju ke otak tuh. Ketiga, bisa disebabkan tekanan tensi terlalu tinggi. Bisa menimbulkan vertigo. Bahkan yang keempat bisa kena lambung. Mah parah pun bisa jadi vertigo. Ini yang saya lihat dari pasien-pasien aku sendiri ya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau vertigo kita cek dulu ada mah enggak. Kalau ada mah kita obati dulu mahnya. Ada darah tinggi enggak? Kita obati juga darah tingginya. Kalau seandainya enggak ada semua, ya udah langsung minum daun pegangan sama daun dewa. Insya Allah. Jangan lupa airnya ikut transfer energi malam ini ya. Oke, baik Jeng Jumara, nanti kita akan lanjutkan kembali ini untuk pemirsa Pal TV yang ingin menelpon. Saya telepon di 0711380022. Namun setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di pengobatan alternatif bersama dengan Gria Herbal Jeng Jumara.